Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ibu absen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Mbak Hairunisa, Hadir, Bu. Mbak Linda Aprianti, Hadir, Bu. Mbak Dwi Fatias. Sakit, Bu. Oh sakit. Udah dari kapan Mbak? Dari kemarin kayaknya, Bu, pulang sekolah. Oh dari kemarin. Ya udah, kita doakan ya semoga Mbak Tia cepat sembuh dan dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Oke. Langsung saja ya kita masuk untuk pembelajaran hari ini. Ada yang sudah tahu kita akan belajar tentang materi apa hari ini? Belum. Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang penyembelihan hewan kurban. Sebelum lanjut untuk ke materi hari ini, nanti di akhir pembelajaran itu ada sesi diskusi di mana kalian bisa kan tentang materi untuk hari ini. Jadi kalian bisa bertanya ataupun sebaliknya seperti itu ya. Iya, Bu. Mengerti? Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Oke, langsung saja ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi, ada pengertian kurban, kemudian hukum kurban, waktu dan tempat untuk berkurban, dan yang terakhir yaitu ketentuan hewan kurban. Langsung masuk ke materi poin pertama, yaitu tentang pengertian kurban. Jadi kurban itu menurut bahasa itu berasal dari kata koruba yang artinya dekat. Pintar. Kemudian sedangkan menurut istilah sendiri yaitu penyembelihan hewan kurban atau niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian langsung saja masuk ke hukum kurban. Jadi di sini hukum kurban yaitu sunnah muakkad. Jadi sunnah yang dianjurkan bagi kaum muslim yang mampu melaksanakan kurban. Itu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2, yaitu yang artinya sesungguhnya kami telah memberi engkau Muhammad akan kebajikan yang banyak. Sebab itu sembayangkanlah engkau pada hari raya haji karena Allah dan sembelihlah hewan kurbanmu. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Nah, kemudian masuk ke poin latar belakang terjadinya hewan kurban. Ada yang sudah pernah mempelajari atau pernah dengar kenapa kok kurban ini dilaksanakan? Saya, Bu. Oke, silakan Itu Mbak Nisa. peristiwa Nabi Ibrahim ya, Bu, Nabi Ibrahim yang akan menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. ya, Nabi Ismail. Itu karena apa Mbak? Apakah dapat wahyu dari Allah atau seperti apa? Tahu apa tidak? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Oke. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Mbak Nisa, yaitu di sini itu berkaitan dengan cerita, yaitu bahwasannya Nabi Ibrahim itu bermimpi jadi untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Nah, di situ
keesokan harinya, lalu Nabi Ibrahim ini menceritakan kepada Nabi Ismail bahwasanya Nabi Ibrahim ini dapat mimpi dari Allah untuk menyembelih putranya. Karena putranya ini orang yang soleh, maka dia langsung menuruti, yaitu dia paham bahwa itu merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dengan segala keikhlasan hati Nabi Ismail ini, beliau lalu menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, mimpi itu dilaksanakan. Maka acara penyembelihan ini segera dilaksanakan. Ketika tanpa disadari, sewaktu tiba untuk penyembelihan itu, tiba-tiba Nabi Ismail berubah menjadi domba. Jadi seperti itu ya. Kenapa terjadinya hewan kurban ini, yaitu sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah melalui penyembelihan yang dilakukan kepada Nabi Ismail dan Nabi Ismail, seperti itu ya. Iya Bu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oke, Ingin silakan bertanya. Mbak Nisa. Bu, saya ingin bertanya. Tadi kan Ibu jelaskan bahwa hukum dari kurban itu sendiri adalah sunnah muakkad. Ya. Nah, apakah hukum dari kurban itu bisa menjadi wajib atau tidak bisa, Bu? Oh, oke. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Mbak Nisa ya. Jadi tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwasanya hukum kurban itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Nah, di sini hukum kurban itu bisa berubah apabila seseorang itu mempunyai nazar. Jadi apabila dia mempunyai nazar, misalnya dia lulus kuliah dengan tepat waktu. Nah, di situ beliau nazar, apabila saya tepat waktu lulus kuliah, nanti saya akan berjanji untuk berkurban. Nah, itu berkurban itu hukumnya berubah menjadi wajib. Jadi hukum kurban itu berubah wajib ketika seseorang itu melaksanakan nazarnya. Seperti itu ya. Iya Bu. Oke. Ibu jelaskan sedikit lagi, yaitu tentang ketentuan hewan kurban. Nah, ketentuan hewan kurban ini itu diantaranya yaitu telah cukup umur, kemudian sehat, kemudian tidak cacat ataupun tidak sakit. Nah, seperti itu ya. Paham? Paham Bu. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mempunyai pertanyaan buat kalian ya. Nanti yang bisa silakan menjawab, dan tentunya ada nilai tambahan buat kalian yang bisa menjawab. Siap-siap ya? Iya Bu. Oke, pertanyaannya yaitu siapa sajakah yang berhak menerima daging kurban? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, Mbak Nisa, silakan Mbak Nisa. Fakir miskin Bu. Oke, fakir miskin. Lalu kerabat, teman, dan tetangga dari sohibul kurban. Nah, benar sekali. Jadi tepuk tangan buat Mbak Nisa. Ya, pintar sekali ya Mbak ya. Jadi tadi benar yang dikatakan Mbak Nisa, yaitu bahwasannya yang berhak menerima daging kurban itu diantaranya sohibul bait, kemudian ada fakir miskin, kemudian teman, kerabat, ataupun tetangga dari sohibul bait itu sendiri. Seperti itu ya. Iya Bu. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, sudah cukup ataukah ada pertanyaan? Sudah cukup Bu. Sudah cukup, alhamdulillah. Berhubung waktunya juga sudah habis, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.